mendapatkan kekayaan, kemudian berakhir dengan kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beragam kepercayaan seputar kucing yang membuat hewan berkaki empat ini semakin menarik dipelihara. Salah satunya, kucing hitam dianggap pembawa sial. Ada sebuah kepercayaan yang menganggap bahwa orang-orang yang memelihara kucing hitam akan terkena musibah. Asal-usul tahayul kucing hitam yang biasa dianggap membawa sial, dan faktanya, walhasil kucing hitam sering dijadikan sebagai simbol hal mistis dan seram, seperti menjadi dekorasi dalam perayaan Halloween dan dimunculkan dalam beberapa film horor. Dikutip dari berbagai sumber, berikut alasan kucing hitam sering dianggap membawa sial. Dilihat dari histori atau sejarah, hubungan antara kucing dan manusia dapat ditelusuri kembali ke beberapa peradaban awal di dunia, terutama Mesir kuno. Kucing pun muncul dalam mitologi Yunani, khususnya dalam kisah Hekate, dewa sihir dan bulan, yang digambarkan memiliki kucing sebagai hewan peliharaan. Kemudian, dalam cerita rakyat Eropa, kucing hitam mengacu pada makhluk supernatural yang membantu penyihir. Sebuah catatan juga menceritakan hubungan kucing hitam dengan okultisme. Ada sebuah catatan dari abad ke-13 tentang sebuah dokumen rahasia bernama Vox in Rama yang dikeluarkan Paus Gregorius IX pada 13 Juni 1233. Penulis buku Black Cat's Tale, True Tales and Inspiring Images, Laila Morgan Wilde, mengatakan dokumen itu menyebutkan kucing hitam sebagai inkarnasi setan. Wilde menjelaskan, dokumen ini menandai awal dari inkuisisi dan perburuan penyihir yang disetujui pihak gereja. Awalnya ini dirancang untuk menghancurkan kultus Luciferian yang berkembang di Jerman, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Pendeta Wiccan Caridwen Fellingstar menambahkan, kucing juga terkait erat dengan penyihir wanita di Eropa pada abad pertengahan. Para penyihir adalah praktisi pagan pra-Kristen di Eropa, ujar penulis Broad from the Cauldron, A Wisdom Journey Through Everyday Magic. Gereja Kristen awal di Eropa memang hidup berdampingan dengan penyihir pada abad tersebut. Namun Fellingstar mengatakan gereja melihat penyihir sebagai pesaing dalam mendapatkan hati dan pikiran orang-orang. Sebab penyihir menghormati alam dan memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap tumbuhan dan hewan. Ia menambahkan, kasih sayang antara manusia dan hewan mulai dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Selain itu, pihak gereja saat itu melihat kucing dan penyihir wanita sebagai ancaman. Kucing seperti wanita yang dituduh melakukan sihir cenderung tidak menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas. Mereka tidak tunduk seperti anjing, bahkan pada hal yang tidak layak, jelas Fellingstar. Seiring waktu, pada titik tertentu, pasangan penyihir wanita dengan kucing menyempit menjadi kucing hitam, meski Fellingstar menuturkan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya jelas mengapa terjadi. Kemudian, kucing juga dianggap sebagai penyebar wabah. Daniel Kompora, guru besar bahasa dan sastra Inggris di University of Toledo, Amerika Serikat, mengungkapkan, kucing banyak dibunuh selama abad pertengahan karena dikaitkan dengan kejahatan. Bahkan beberapa orang menyalahkan kucing sebagai penyebar wabah bubonik dan menggunakannya sebagai alasan untuk menyingkirkannya. Dalam ironi yang sangat aneh, pembunuhan kucing membantu memicu penyebaran wabah
dengan berkurangnya jumlah kucing untuk mengendalikan populasi hewan pengerat. Kucing ini menyebar dengan cepat, ujar Kompora. Kucing juga dianggap melakukan misi dari seorang penyihir. Mengingat kepercayaan di Eropa pada abad pertengahan, yakni iblis dan penyihir dapat berubah bentuk menjadi kucing hitam. Masuk akal jika tahayul seputar berpapasan dengan kucing hitam berkembang. Phoebe Miller-White mengatakan ada anggapan kucing hitam yang melintasi jalan mungkin sedang melakukan misi dari seorang penyihir. Sama dengan kucing hitam bisa jadi adalah iblis yang menyamar. Tentunya tidak ada yang mau berpapasan dengan iblis. Ini mengapa kucing hitam yang berpapasan dengan manusia dianggap sebagai pertanda buruk. Kucing hitam juga dikatakan sering dikirim untuk mencelakai. Menurut Fallingster mengatakan, tahayul seputar berpapasan dengan kucing hitam berlanjut hingga era Renaissance. Saat itu orang-orang percaya seekor kucing hitam yang berpapasan dengan manusia mungkin mengindikasikan bahwa seorang penyihir mengirim familiarnya untuk mencelakai orang tersebut. Saat itu banyak orang-orang yang ketakutan, lalu bergegas ke gereja terdekat dan membayar seorang pendeta untuk memberkati dan membebaskan mereka dari kutukan apapun yang mungkin diberikan kucing. Kucing juga dianggap sebagai pembawa kematian. Dilansir menurut The Spruce Pets, alasan kucing hitam dianggap sebagai pembawa sial juga berkaitan dengan kepercayaan bahwa mereka turut membawa kematian. Ketakutan ini tampaknya berasal dari abad pertengahan. Saat itu ada kepercayaan bahwa hewan berburu gelap termasuk gagak jenis crow dan raven adalah penanda kematian. Di Italia pada abad ke-16 diyakini kematian akan segera terjadi jika seekor kucing hitam berbaring di ranjang orang yang sakit. Sementara di Amerika Utara modern, anggota keluarga lain pasti akan mati jika melihat kucing hitam selama prosesi kematian. Kucing hitam juga dianggap sebagai pencuri jiwa orang yang sudah mati. Laman Mental Floss menyebutkan ada sebuah cerita rakyat dari Skotlandia tentang peri yang dikenal sebagai Cat Sid. Ia adalah kucing hitam raksasa dengan bintik putih kecil pada dadanya yang diyakini berkemampuan untuk mencuri jiwa dari orang yang sudah mati sebelum para dewa dapat mengambilnya. Demikian cerita tentang tahayul dan mitos seputar kucing hitam. Oke, berikut kita akan coba memberikan sebuah cerita tentang suami istri yang memelihara kucing hitam dan mendapatkan kekayaan, kemudian berakhir dengan kutukan. Cerita ini berasal dari sepasang suami istri bernama Maksum dan Leha, tinggal di sebuah rumah daerah Kemang, Jakarta Selatan. Pasangan ini sudah menikah selama 10 tahun lamanya, namun juga belum diberikan keturunan. Tidak jarang Maksum dan Leha merasa sepi menikmati akhir pekan, hanya berduaan saja. Karena hal tersebut, akhirnya pasangan ini memutuskan untuk mengadopsi sebuah kucing menjadi hewan peliharaannya. Mereka mengambil sebuah kucing hitam dari jalanan di pinggir jalan sekitar Jakarta. Kucing hitam tersebut diberi nama Ireng. Nama tersebut terinspirasi dari mata sang kucing yang terlihat sangat terang bahkan saat berada di kegelapan. Sejak suami istri tersebut memelihara si Ireng, suami istri tersebut banyak mendapat kesuksesan dan keberuntungan. Usahanya pun lancar dan dipercaya menjadi rekanan perusahaan-perusahaan besar, sehingga suami istri tersebut bisa membeli rumah yang luas dan mobil yang mewah. Pasangan suami istri ini sangat mencintai kucing tersebut, bahkan seperti sudah menganggapnya anak sendiri. Setelah 1 tahun memelihara Ireng, Leha akhirnya mengandung anak dari Maksum. Karena merasa bahagia dan tidak memiliki tekanan, sulit memiliki seorang anak. Selama mengandung, Leha memutuskan untuk tidak lagi bekerja, untuk menjaga calon buah hatinya tetap sehat dan tidak kelelahan.
Leha selalu ditemani Ireng berdua di rumah. Sesekali Leha mendengarkan musik, berharap calon buah hati dalam perut merasa lebih tenang karena terlalu bahagia akan segera memiliki seorang anak. Maksum dan Leha terlalu sibuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati sampai akhirnya Ireng tidak lagi menjadi pusat perhatian mereka. Suatu hari terdapat segelas susu berada di atas meja yang Maksum siapkan untuk Leha. Tanpa sengaja Ireng lompat ke atas meja dan menumpahkan susu tersebut. Saking kesalnya Maksum menarik dan melempar Ireng keluar rumah secara paksa, dan melemparnya sangat kuat ke jalanan sehingga membuat benturan kuat pada kepala Ireng, dan Ireng pun mati. Perasaan duka tentu menyelimuti pasangan tersebut yang sudah lama memelihara Ireng seperti anaknya sendiri. Namun karena hilap dan emosi maklum melakukan tersebut, akhirnya sampai Ireng meninggal. Setelah kematian si Ireng, usaha Maksum pun jatuh, merosot tajam. Sampai Maksum dan Leha menjual mobil dan rumah mereka, dan semua perusahaan yang bekerja sama memutuskan hubungan kerja tanpa sebab yang jelas. Akhirnya mereka pun jatuh miskin. Setelah 9 bulan mengandung, akhirnya Leha melahirkan anak dari Maksum yang sangat mengejutkan. Bayi tersebut ternyata cacat. Terdapat kelainan pada kepalanya, persis seperti luka yang ada di kepala si Ireng, si kucing hitam yang akhirnya mereka pun jatuh miskin. Demikian kisah tentang si Ireng kucing hitam. Cerita ini hanya fiksi dan isi dari cerita ini hanya untuk bertujuan agar kita harus menyayangi dan memperlakukan baik terhadap makhluk hidup lainnya, khususnya kucing, apapun warnanya, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Salam cat lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.